Jadi dalam hidup ini kadang-kadang kita itu dihadapkan pada pilihan yang sama-sama tidak enak, sama-sama jelek. Boleh saja kita mimpi punya ideal-ideal seperti dunia yang damai, cinta sesama, persaudaraan global, dan lain sebagainya yang seperti itu. Tapi sadarilah bahwa kenyataan hidup ini tidak seideal itu. Hidup ini penuh masalah, penuh konflik, penuh pertikaian. Yang itu harus kita sadari. Maka penting kita tidak sekedar idealis, tapi juga realistis. Kesadaran realistis ini bukan kok terus membuat kita lemah, lemes, tidak berjuang. Tapi semoga membuat kita rendah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita mulai lagi ngaji filsafat kita. Saya awali dari Santo Agustinus ya. Yang pertama, kata Agustinus, perang itu menurut beliau adalah necessary evil. Necessary evil, jadi kejahatan tapi niscaya. Perang itu jahat, tapi tidak bisa dihindari. Jadi mungkin kalau pakai bahasa Indonesia saya tulis perang itu jahat, tapi perlu, dibutuhkan. Nah, ya kayak apa ya? Kamu kalau marahan sama pasanganmu kan gitu. Wah, kamu itu jahat, tapi perlu. Aku butuh kamu. Perang begitu. Kadang-kadang kita itu situasinya menuntut kita perang. Kalau memang menuntut kita perang, ya memang ayo perang saja kalau diperlukan. Tapi ya jangan seneng perang. Jadi pendirian necessary evil ini menegaskan bahwa perang itu boleh, tapi alasannya harus pas. Harus memang situasinya mendesak. Ini posisi ini di antara dua pandangan. Ada yang punya pandangan namanya pasifisme. Seperti Mahatma Gandhi, dulu ada Martin Luther King Jr. yang kita bahas di filsafat perdamaian itu ada aliran pasifisme. Kalau menurut pasifisme itu perang sama sekali tidak boleh. Perang itu salah. Apapun alasannya, apapun situasinya. Atau aliran namanya militerisme. Kalau perspektifnya militerisme, perang itu kemuliaan. Perang itu heroisme. Dengan perang, satu bangsa, satu negara memperoleh kejayaannya. Nah, nanti just war ini di tengah-tengah. Bahwa perang itu mungkin buruk. Tapi kadang-kadang ada situasi tidak berperang lebih buruk. Jadi ini nanti yang dibahas oleh just war. Ya contoh sederhananya misalnya kalau ada satu negara tiba-tiba diserang tanpa alasan. Itu kan tidak mungkin diam saja. Kalau diam saja rakyatnya habis dibantai. Kalau melawan lebih terhormat, mungkin ada korban tapi masih ada peluang kita menang, unggul, bisa bertahan. Itulah kenapa perang disebut necessary evil. Alasannya apa? Ini logika moralnya. Kenapa perang itu kadang diperlukan? Ada istilah lesser evil, kejahatan yang lebih kecil. Jadi dalam hidup ini kadang-kadang kita itu dihadapkan pada pilihan yang sama-sama tidak enak, sama-sama jelek. Maka kita milih yang jeleknya tidak terlalu.
Itu namanya lesser evil. Kayak tadi loh, kalau saya diam saja, ini rakyatku dibantai, terjadi genosida. Nah, maka saya melawan. Kalau saya melawan, terjadi perang. Nah, perang juga buruk, tapi jeleknya perang itu tidak seberapa dibandingkan jeleknya genosida. Nah, ini yang disebut lesser evil. Ada kekerasan tapi terbatas dibandingkan kehancuran total. Jadi ini sering dalam hidup ini kita berhadapan dengan pilihan yang jelek dan yang jelek. Akhirnya kita pilih yang jeleknya paling ringan. Mau milih, apalah kalian kan sering, pilihan presiden. Ini tidak bagus, ini tidak bagus, itu juga tidak bagus. Tapi kan tetap harus milih. Akhirnya yang kamu milih yang terbaik di antara yang tidak bagus. Nah, ya tiap pemilu kan begitu kalian. Kebingungan milih calon. Tapi itulah hidup. Jangan dikira hidup itu pilihannya selalu baik dan buruk. Kalau pilihan itu baik dan buruk gampang. Jujur atau bohong Pak? Ya jujur, kan simple. Tapi kalau pilihannya buruk dan buruk, nggak gampang itu. Atau kadang-kadang juga baik dan baik. Kalau ini enak, baik dan baik itu kamu pilih mana saja tetap baik. Kadang-kadang kan teman-teman kan bingung, Pak, saya kuliah apa kerja ya Pak? Ya itu pilihan baik dan baik. Kuliah ya baik, kerja ya baik, monggo saja. Kamu milih yang manapun bisa. Itulah. Tapi nanti ada pilihan jelek dan jelek. Seperti perang ini tadi. Pak, kalau saya ngelawan nanti terjadi perang. Tapi kalau saya tidak ngelawan, kezolimannya tidak berhenti. Nah, ini buruk dan buruk. Gitu loh. Maka pilihlah yang keburukannya paling ringan. Gitu loh. Jadi perang itu nanti jadi pilihan kita ketika kalau saya tidak perang, yang lebih buruk akan terjadi. Itu yang dimaksud lesser evil. Yang kedua, last resort. Pilihan terakhir. Jadi diplomasi gagal, negosiasi gagal, semua cara tidak berhasil. Dirayu tidak bisa, dinego tidak bisa, sudah. Satu-satunya jalan tinggal perang, ayo perang. Nah, itu pilihan terakhir yang buruknya paling sedikit. Dan yang ketiga, bagian dari responsibility, tanggung jawab moral kita. Kenapa? Ini kejahatan. Kalau saya diam saja berarti saya ikut salah. Maka saya lawan. Antara lain dengan perang. Ini penjajahan, penindasan. Kalau saya diam saja, tidak melawan, salah saya. Padahal melawan itu berarti perang. Tidak apa-apa. Kalau memang ini pilihan terbaik dari banyak pilihan lain yang lebih buruk. Dan ini opsi terakhir. Jadi sebelum perang itu beberapa sudah diupayakan, tidak bisa. Nah, jadi istilah perang itu necessary evil, kejahatan yang penting, yang perlu, yang niscaya, itu dasarnya tiga ini. Pastikan dia pilihan yang terbaik dibandingkan pilihan-pilihan lain, meskipun sebenarnya semua pilihan buruk. Pastikan itu pilihan terakhir, dan pastikan itu bagian dari tanggung jawab moral kita. Yang tidak etis kalau kita diam saja, tidak bermoral kalau kita diam saja ketika ada kezoliman, ketika ada penindasan. Nah, kita lanjutkan. Menurut Augustinus, kenapa sih perang itu kadang perlu? Nah, ini teorinya beliau ya yang tadi. Jadi beliau itu membagi manusia itu ada city of God, kota Tuhan, ada city of man, kota manusia. Jadi dalam hidup ini itu manusia itu terpilah dalam dua ranah.
City of God dan City of Man. Saya tidak tahu ini, mungkin kalau dalam Islam mungkin ada Darussalam, ada Darul Harb, tapi mungkin tidak pas begitu maknanya. Karena City of God itu menurut Agustinus satu ranah yang dibangun atas dasar cinta pada Tuhan dan mengalahkan diri sendiri. Kebalikannya, kalau City of Man itu kehidupan yang dibangun atas dasar egoisme, cinta diri sampai mengalahkan Tuhan. Jadi kamu boleh tanya kalau pakai teori ini ya, hidupku itu coraknya gimana sih? Oh saya itu Pak menomorsatukan Tuhan. Bahkan diri saya sendiri saya kalahkan. Berarti kalian warga City of God. Tapi Pak saya itu mengejar cita-citaku, kepentinganku, keinginanku, memenuhi hasratku, semuanya aku. Bahkan sampai Tuhan saya nomor 2 kan. Maka kalian hidup di wilayah City of Man. Bedanya 2 itu. Dan ini jangan dibayangkan wilayah kayak RT 5 sama RT 6 ya. Jadi tidak begitu pemisahannya. Ada yang salah paham menganggap oh City of Man itu negara, kalau City of God itu gereja karena beliau uskup. Tidak, maksudnya Agustinus tidak begitu juga. Jadi bisa saja orang ini campur, kita hidup bareng-bareng, tapi saya yang tetanggamu termasuk warga City of God, sementara kamu warga City of Man. Jadi ini berhubungan dengan orientasi hidup. Cirinya apa sih warga City of God itu selain ciri umum tadi? Yang pertama, warga City of God itu tujuan hidupnya adalah Tuhan, kebenaran, keselamatan, dan hidup kekal. Kalau bahasa kita mungkin akhirat. Dasar moralnya rendah hati, cinta, dan keadilan. Jadi tujuan hidup tidak hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Orang-orang di City of God hidup sesuai kehendaknya Tuhan. Jadi keinginannya Tuhan nomor 1. Keinginanku itulah keinginannya Tuhan. Itu mungkin setara dengan kalau di Jawa ada istilah manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti itu ketika keinginannya Gusti itulah keinginannya kawula. Keinginan hamba itulah keinginannya Tuhan. Jadi satu paket. Dan ini versi Jawa tidak harus dibayangkan persis seperti hulul atau ittihad atau wahdatul wujud. Tapi bisa saja dimaknai lebih ringan bahwa bersatunya Tuhan dengan hamba itu di level keinginan. Tuhan menginginkan apa, itulah keinginanku. Itu berarti kita sudah menyatu dengan Tuhan. Nah, yang seperti ini warga City of God. Sebaliknya warga City of Man, tujuannya duniawi, kekuasaan, kemuliaan hidup, kenikmatan duniawi. Dasar moralnya adalah pride, libido, keinginan. Orientasi hidupnya kesuksesan sementara, kejayaan sementara, IPK tinggi, segera dapat pekerjaan, finalnya hanya itu. Jadi orang di City of Man ini jangan dibayangkan kriminal. Dia bisa saja orang baik-baik sehari-hari. Tapi target hidupnya hanya keduniaan. Jadi makanya tadi, kalian bisa saja orang baik yang kuliah nilaimu tinggi, tapi nilai tinggi itu yang jadi target hidupmu. Pekerjaan dengan gaji besar itu saja yang jadi targetmu. Berarti kalian hidup di City of Man. Nah, itu makanya saya bilang coba cek kalian deh. Saya itu warga City of God apa City of Man? Kata Agustinus, warga City of God dan City of Man ini campur. Jadi satu. Pembedanya cuma orientasi jiwanya.
bukan afiliasi kelompoknya atau lembaganya. Oh, kalau ikut lembaga itu kamu City of God, kalau ikut lembaga ini City of Man. Tidak begitu. Tapi kamu ikut lembaga manapun, orientasi hidupmu apa? Kalau orientasi hidupmu cinta pada Tuhan, kamu ada di City of God. Tapi kalau orientasi hidupmu hanya keduniaan saja, kalian termasuk warga City of Man. Jadi maknanya agak berbeda. Jangan dibayangkan city ada kotanya. Nanti jangan ditanyakan Jogja ini masuk City of God atau City of Man ya Pak. Tidak ke situ arahnya. Di Jogja ada banyak orang yang termasuk warga City of God, tapi pasti ada juga yang masuk warga City of Man. Nah, apa hubungannya dengan perang? Mengapa perang bisa muncul? Karena adanya City of Man tadi. Karena adanya City of Man, terus manusia itu dikuasai ambisinya, dikuasai kesombongannya, dikuasai nafsunya. Terus terjadi perebutan kuasa, perebutan tanah, perebutan kehormatan, perebutan wilayah, perebutan minyak. Nah, ini terus terjadi perang. Jadi perang itu diawali dari dunia yang rusak oleh warga City of Man. Makanya menurut Agustinus meskipun beliau membolehkan perang, perang itu tetap tragedi. Perang itu tetap anti kemanusiaan. Tapi kalau tidak perang, nanti City of Man merajalela. Jadi orang-orang baik akan tergusur. Itulah kenapa perang itu kadang dibenarkan. Kan kita tidak bisa, kata Agustinus, saya itu City of God Pak, misalnya. Saya itu hidup hanya untuk Allah saja. Iya, kamu hidup untuk Tuhan saja, tapi kalau sekitarmu City of Man, sulit kamu menghidupkan orientasimu. Betul. Wong kamu tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba diserang, tiba-tiba dimusuhi, tiba-tiba dianggap jahat, tiba-tiba. Jadi kamu diganggu terus. Maka perang itu diizinkan secara terbatas, karena nanti ada syarat-syaratnya, untuk memulihkan situasi, melindungi orang yang tidak salah, menghukum yang tidak adil, mencegah kerusakan yang lebih besar. Jadi rumusnya Agustinus, kadang-kadang kekerasan dipakai, tapi bukan karena kekerasan itu baik, tapi karena kekerasan bisa mencegah keburukan lebih besar. Ini kalimat ini menurut saya penting ya hari ini. Kadang-kadang kita salah paham terhadap kekerasan. Dalam situasi tertentu, kekerasan itu diperlukan untuk mencegah keburukan lebih besar. Ini kan yang kemarin sering ada kasus, ada guru njewer muridnya. Terus orang tuanya tidak terima, dilaporkan polisi. Guru kok kekerasan. Padahal cuma dijewer. Zaman saya dulu sekolah SD tidak cuma dijewer, penggaris. Jadi bisa-bisa tiap hari Senin itu penggaris habis 2 apa 3 itu gurunya. Karena lihat kuku panjang terus peletak gitu. Dulu tapi ya. Dan tidak ada yang protes. Kenapa? Mungkin semua sadar ini investasi jangka panjang dalam rangka menghalangi kerusakan yang lebih besar. Jangan sampai anak-anak ini menolerir keburukan, menganggap salah itu biasa. Maka rumusnya Agustinus ya, kalau memang necessary, kalau memang diperlukan, kenapa tidak? Demi mencegah keburukan yang lebih besar. Ini rumusnya beliau ya. Boleh setuju, boleh tidak. Tapi ini gagasannya beliau.
Jangan dipotong disebut gagasan saya. Bukan apa-apa, karena saya itu kadang kelihatan pinter luar biasa, karena kalian motong tidak disebut saya ngutip siapa. Rasanya, wah Pak Faiz itu hebat sekali, pikirannya macam-macam. Emang saya cuma ngutip tokoh-tokoh hebat ini kok. Bukan pikiran saya. Nah, saya lanjutkan. Menurut Agustinus, tujuan terakhir perang bukan menang, tapi peace, kedamaian. Jadi kalau ada perang itu jangan dilihat siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi apakah tatanan jadi balik kembali damai. Itu yang disebut temporal peace atau kedamaian sejati di dalam Tuhan. Itu yang disebut true peace. Jadi bukan kok terus siapa yang menang berarti dia unggul, enggak, bukan keunggulan itu yang dikejar. Jadi perang itu diawali ketika tatanan kacau, terus terjadi perang untuk membereskan, maka hasilnya perang adalah kembalinya tatanan jadi baik kembali, jadi damai kembali, aman kembali. Jadi tidak ada hubungannya dengan menang kalah. Kalau sudah tatanan itu baik kembali, ya semuanya menang, manusia menang. Jadi sekarang tidak perang lagi, manusia sudah tertib, yang jahat sudah kapok, yang city of man yang salah jalan sudah sadar, sekarang dunia lebih aman. Nah, tujuannya itu, dan kalau sudah sampai di titik itu, tidak bisa disebut siapa menang, siapa kalah, semuanya menang. Tapi kalau tatanannya gara-gara perang malah tambah kacau, tambah rusak, berarti semuanya kalah. Jadi perang itu ya tujuannya peace, damai. Kalau ada kok perang demi kejayaan, perang demi perang, ini otomatis logikanya city of man. Di logikanya orang-orang yang terjebak pada keduniaan. Ini yang rumus perang yang dilarang menurut Agustinus. Terus, akhirnya apa? Ada implikasi etisnya. Kata Agustinus, kuncinya perang adalah restraint, pengendalian diri justru. Ketika dalam perang orang mampu mengendalikan diri, dialah pemenang. Maka orang perang itu jangan didorong oleh kebencian, jangan didorong oleh ingin menyakiti, atau apalagi menikmati kekerasan, tapi dikendalikan oleh kontrol diri. Kalau mau bisa saya hancurkan semua, tapi karena tujuan sudah tercapai, ya sudah. Ini namanya restraint. Ini cuma untuk gertak saja kok, kalau situasinya jadi lebih baik ya sudah. Ini namanya restraint. Jadi tidak gila perang, tidak menikmati kekerasan. Sedih loh saya melakukan kekerasan itu, tapi gimana lagi? Itu kayak guru tadi loh. Tidak tega sebenarnya aku jewer kamu, mukul kamu, tapi kalau tidak tak jewer, gimana nanti kamu ke depannya? Itu kan yang ada di pikiran guru-guru, mungkin orang tua. Jadi tidak menikmati kekerasan. Kan beda orang menikmati kekerasan itu kan, kalau mukul orang, jewer orang merasa senang. Ayo, kapok ndak kowe? Rasa no. Nah, itu menikmati namanya. Jadi kalau yang setelah jewer ada menyesalnya sih, tapi saya tega-tegakan biar masa depanmu terarah misalnya. Nah, ini yang disebut restraint. Tidak didorong oleh kebencian, tidak melakukan hal-hal yang tidak manusiawi, dan tidak menikmati kekerasan. Ini implikasi etisnya yang sedang berperang. Baik ya, itu tadi konsep dari Santo Agustinus.
Apa memang perang itu tidak bisa dihapuskan? Ini pertanyaan besar yang menggelisahkan para filosof. Apa memang ramalannya malaikat itu benar? Kan dalam Al-Quran itu begitu Adam mau diturunkan ke bumi, malaikat protes. Ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apa Engkau akan menjadikan makhluk di bumi yang mau kamu turunkan ke sana itu yang hanya mereka akan melakukan kerusakan dan bunuh-bunuhan. Nah itu. Dan faktanya kan memang begitu. Coba kalian cari sejarah manusia 1 tahun saja yang tidak ada perangnya. Mungkin kalian tidak akan ketemu. Wong yo sejak putra-putranya Nabi Adam, Qabil dan Habil sudah bunuh-bunuhan. Sampai hari ini. Nah, ini kan menggelisahkan fenomena ini. Emangnya manusia itu kayak gimana ya? Padahal dia makhluk paling cerdas. Diberi akal, diberi budi. Kenapa kok menghentikan perang saja tidak bisa? Menghapuskan perang saja tidak bisa? Nah, nanti ada yang menganalisis begini. Kenapa sih perang itu susah dihapuskan? Yang pertama, karena di antara naturnya hidup manusia itu konflik. Jadi konflik itu kalau dalam diri manusia alami. Justru karena dia punya akal budi tadi. Nanti kita uraikan lebih panjang ya ini. Ini lebih esensial. Cuma ada yang tidak terlalu esensial. Ada yang punya alasan begini. Karena di dunia ini tidak ada otoritas global absolut yang dipatuhi semua. Sehingga sulit orang menghindarkan perang. Yang ketiga, ada banyak ketimpangan sumber daya, ketimpangan kekuasaan. Itu yang membuat perang tidak berhenti-berhenti. Yang keempat, manusia dengan sains dan teknologinya ternyata juga malah sains dan teknologi itu tidak untuk mengurangi perang, tapi sebagian besar juga membuat perang lebih canggih. Jadi harusnya kan sains dan teknologi itu membuat hidup ini lebih damai. Ternyata faktanya tidak. Manusia merancang sains dan teknologi yang pada akhirnya hanya mempercanggih perang, mempercanggih teknologi perang. Nah, itu alasannya. Kemudian akhirnya apa? Beberapa pemikir, beberapa filosof terus bilang begini. Memang perang itu sulit dihapuskan. Perang tidak bisa dihapus total. Tapi mungkin bisa kita kurangi, kita batasi, kita buat tidak populer, kita buat tidak legitimate. Ini pikirannya para filosof ya. Jadi ada perang dimanapun, ayo kita ikut andil untuk sudahlah, tidak usah perang. Untuk membatasinya, menghentikannya. Ini masalah apa sih, apa tidak bisa dirundingkan? Jadi kita bisa begitu. Kalau menghapus perang sama sekali mungkin sulit. Tapi menguranginya, membatasinya mungkin bisa. Ini versi pertama. Ada yang punya versi jawaban kedua. Ini lebih dalam lagi. Versi jawaban kedua begini. Mungkin sebenarnya kita jangan menanyakan bagaimana cara menghapus perang. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengurangi sebab-sebab atau kondisi yang memungkinkan terjadinya perang. Misalnya, kemiskinan, ketidakadilan, ketakutan, keserakahan. Ini kan akarnya perang itu selalu di mana-mana.
Jadi, ayo jangan fokus pada ada perang atau tidak, tapi fokus apa sih yang biasanya menyebabkan perang itu, dan kita antisipasi sejak awal. Kalau kemiskinan sering membawa pada perang, yuk ayo kita berikhtiar agar kemiskinan itu teratasi. Kalau keserakahan sering membawa pada perang, ayo perang melawan diri kita agar tidak serakah lagi. Kalau ketakutan, kalau kebingungan, kalau pengetahuan yang jadi sebabnya, tingkat pendidikan yang jadi akarnya, yuk ayo kita atasi di situ. Inilah nanti rahasianya bagaimana cara mengatasi perang dalam dunia manusia. Tidak sekedar tidak boleh perang, tapi fokus pada sebab-sebab yang biasanya menggiring pada perang dan diatasi sejak awal. Baik, jadi ini kalau ada yang tanya apakah benar perang itu bisa dihapuskan. Saya ingin menjelaskan sedikit tadi ya. Apa benar Pak, konflik itu cirinya manusia? Tadi saya bilang, manusia itu memang dengan akal budinya akhirnya membuat hidup ini jadi beragam, macam-macam. Tidak sama dengan binatang atau makhluk yang lain. Kita ini istimewa karena punya akal, punya budi, punya nurani, dan lain sebagainya. Kita itu paket komplit dan sifatnya merdeka. Kita ingin membentuk hidup seperti apa kita bisa. Itu yang membuat terus konflik. Kenapa? Saya ingin hidup ini warnanya A, kalian ingin hidup ini warnanya B. Konflik sudah kita. Kita berbeda. Itu bedanya manusia. Makhluk yang lain tidak ada yang begitu. Karena makhluk yang lain itu, apa istilah saya, paket jadi. Ayam itu tidak pernah mikir macam-macam. Ya gitu terus hidupnya. Jadi gajah sejak zaman Nabi Adam ya hidupnya begitu. Dia tidak pernah mikir gimana ya hidup sejak dulu kok gini-gini aja. Dia tidak pernah begitu. Manusia yang begitu. Sehingga terus jadi beragam. Ketika itu beragam, kemungkinan tabrakan pasti ada dan banyak. Itulah kenapa di antara naturnya manusia itu konflik. Konflik kalau tidak dimanage dengan bagus, perang. Jadi kita ini berbeda kepentingan. Kita punya keinginan, kita punya kebutuhan yang tidak selalu sama. Gitu loh. Ada yang ingin ngaji itu buat di live streaming. Ada yang sudah lagi ini saja Pak, sudah enak, nyaman. Oh itu tidak bisa kan dituruti semua, harus salah satu. Oh itu terus sama-sama ngotot, sama-sama bisa panas-panasan terus. Dalam ngajinya libur saja bisa begitu. Jadi ada beda kepentingan itu pasti konflik. Sumber daya juga terbatas. Kita tidak sama loh akses ke sumber daya alam, sumber daya sekitar. Tanah, air, kekuasaan itu kita masing-masing terbatas. Kemudian ada psikologi kita ingin mempertahankan diri, takut kehilangan, ingin diakui, ingin menegaskan jati diri. Ini kita semua punya itu. Akhirnya konflik. Jadi masing-masing kita terus ada perbedaan-perbedaan. Kemudian identitas, ini lebih ngeri lagi kalau sudah minna wa minhum, kami dan mereka. Nah itu sudah kemungkinan bisa clash. Hari ini kan kita semakin terfragmentasi, maka konflik semakin banyak. Sekarang ada berita apa saja kita pecah. Sekarang kelompok di antara kita tidak hanya aliran ini, aliran itu, tidak hanya NU Muhammadiyah. Nah kita macam-macam sekarang. Mungkin jasanya medsos, kita tambah pecah-pecah hari ini. Yang hadir malam hari ini mungkin ada yang anti MBG, ada yang pro MBG. Ya kan, ada yang, loh itu kan kita jadi mazhabnya pecah sekarang.
Jadi itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu jangan menganggap bahwa hidup ini bisa kok tanpa konflik. Agak sulit. Problemnya bukan kita mencari konflik atau tidak, tapi konflik itu alami. Namun, di akhir saya bilang, konflik tidak harus kemudian jadi kekerasan. Nanti kita harus mulai belajar tentang namanya resolusi konflik. Biar tidak ngambil salah jalan. Biar tidak rencananya solusi malah pada akhirnya masalah yang kita panen. Jadi konflik itu alami tapi kekerasan tidak. Kekerasan itu pilihan kita yang buruk kalau untuk menyelesaikan konflik. Manusia akan selalu berhadapan dengan konflik, tapi tidak harus diselesaikan dengan kekerasan. Ini yang harus kita garis bawahi ya. Jadi konflik sebagai pencirinya manusia. Tapi kekerasan tidak. Termasuk perang. Jadi perang itu pilihan. Meskipun kata Agustinus, kata Thomas Aquinas, pilihan terakhir yang terjelek, yang itu sebenarnya jahat tapi kadang diperlukan. Nah, itu tentang just war. Terakhir, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari tema kita malam hari ini tentang just war? Ini saya sempatkan menulis pelajaran dari just war biar tema malam hari ini tidak terasa jauh. Karena mungkin teman-teman merasa, Pak, rasanya kalau kita sih tentang perang tidaklah. Kita agak jauh, wong kita ini mahasiswa. Kita tidak pernah mikir perang, yang kita pikir masa depan saja. Ya, cuma ada beberapa ya dari pelajaran tadi yang penting kita garis bawahi. Yang pertama, tidak semua yang jelek dan yang salah itu bisa kita hindari. Dan tidak semua yang benar itu perfect, tidak ada jeleknya. Seperti saya bilang tadi, kadang-kadang dalam hidup ini kita harus milih di antara dua keburukan. Jadi, hidup itu tidak semulus bayangan kita. Kadang-kadang memang terpaksa kita harus masuk ke ranah yang salah, yang keliru. Atau meskipun masuk ke ranah yang benar, ternyata dalam yang benar itu ada juga masalahnya, ada juga celahnya, ada juga kurangnya. Maka kadang-kadang kita diminta untuk memilih di antara dua keburukan, seperti perang tadi. Jadi ini buruk, itu buruk. Pilihlah yang resikonya paling ringan menghadapi keburukan itu. Terus yang kedua, ini pelajaran dari just war yang kedua. Sebentar ya. Tujuan yang baik tidak berarti segala cara dibolehkan untuk mencapainya. Jadi seperti tadi loh, syaratnya perang tujuannya sudah baik, tapi perangnya sendiri juga harus dilakukan dengan etis, dengan baik. Jadi tujuan yang baik tidak menghalalkan semua cara. Cara juga penting. Kadang-kadang justru kuncinya ada di cara yang baik. Kenapa kuncinya ada di cara yang baik?
tujuan itu hasilnya apa di luar kuasa kita. Kita bisa narget, tapi buahnya apa itu di luar kuasa kita. Yang ada dalam kuasa kita adalah mengupayakannya. Maka ayo kita upayakan dengan jalan yang baik. Sukses tapi curang, tidak akan ada harganya. Berhasil tapi dengan jalan yang jahat, tidak akan ada nilainya. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi kalian tidak bisa menipu dirimu sendiri. Kemudian pelajaran ketiga kali ini yang tentang subjektif tadi ya. Hati-hati, kalimat-kalimat besar itu tidak harus kalian telan begitu saja. Kalian mungkin sering mendengar menegakkan keadilan, berkorban untuk kebenaran, perjuangan, perdamaian, pengorbanan. Ini kalimat-kalimat besar yang rentan dimanipulasi karena sifatnya umum, general. Gitu loh. Maka kalian harus selalu berpikir kritis. Kalau orang bilang menegakkan keadilan, ya keadilan yang seperti apa yang dia tegakkan, kasusnya apa dulu. Jangan-jangan dia sedang ingin meninggikan namanya sendiri. Jangan-jangan dia sedang mencari keuntungan sendiri meskipun atas nama pengorbanan. Ini penting jadi pedoman kita ya dalam hidup ini. Kadang-kadang kita itu terpesona oleh kalimat-kalimat besar. Sama seperti mahasiswa baru filsafat yang kalau ngomong bulet tinggi-tinggi. Padahal dia tidak ngerti maksudnya. Hidup ini esensinya adalah kayak gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu biasanya kalian begitu. Ayo, jangan terpesona dengan kalimat besar. Jujur saja kita sering tertipu dengan kalimat-kalimat besar itu. Khususnya waktu kampanye. Tetap kritis ya. Kemudian yang keempat. Ini penting kita ingat-ingat. Bahkan dalam konflik, termasuk dalam perang, manusia jangan sampai kehilangan kemanusiaannya. Karena kalau manusia sampai kehilangan kemanusiaannya, apa yang kita harapkan dari dunia ini, dari manusia? Karena kemanusiaan itu penjaga gawang terakhir, identitas paling basic kehadiran kita di muka bumi ini. Kita kehilangan kemanusiaan, mungkin berubah jadi binatang, berubah jadi iblis, setan, bisa saja begitu. Jadi ayo, mungkin terpaksa harus ada perang misalnya, tapi tetap jangan kehilangan kemanusiaan hanya karena ingin menang, hanya karena ingin menghancurkan musuh kita, dan lain sebagainya. Sederhananya biasanya tidak boleh kehilangan kemanusiaan itu dimaknai jangan sampai hati nurani kita mati. Terakhir, boleh saja kita mimpi punya ideal-ideal seperti dunia yang damai, cinta sesama, persaudaraan global, dan lain sebagainya yang seperti itu. Tapi sadarilah bahwa kenyataan hidup ini tidak seideal itu. Hidup ini penuh masalah, penuh konflik, penuh pertikaian. Yang itu harus kita sadari. Jadi kadang-kadang kita itu hidup dalam utopia, mimpi-mimpi ideal kita. Padahal dunia nyata, hidup konkret, itu tidak sesederhana itu, tidak sesimpel itu. Maka penting kita tidak sekedar idealis, tapi juga realistis.
Kesadaran realistis ini bukan kok terus membuat kita lemah, lemes, tidak berjuang. Tapi semoga membuat kita rendah hati secara moral. Bahwa saya juga ada di dunia yang penuh masalah itu. Saya juga bagian dari problem dunia ini. Saya juga banyak salah, banyak kurangnya. Saya juga tidak sebersih itu. Ini tantangan buat kita ya. Kadang-kadang kita itu karena banyak mahasiswa ya, banyak akademisi di sini itu hidupnya di buku, hidupnya di ilmu. Tentu saja ideal semua itu, tapi kenyataan hidup tidak seideal itu. Maka penting tidak hanya kita punya kesadaran tentang idealitas, kita juga harus punya kesadaran tentang realitas. Sehingga kita sadar bahwa ternyata aku tidak sesempurna itu. Duniaku juga tidak sebaik itu. Ini pesan dari konsep-konsep seperti just war ini. Bahkan kadang-kadang kita terpaksa harus perang, terpaksa harus menyakiti yang lain, terpaksa harus membunuh yang lain dalam situasi perang. Ini pesan yang diberikan oleh just war. Paling tidak dengan kesadaran ini kita tidak lagi terlalu membusungkan dada, kita lebih rendah hati bahwa kita ini memang masih perlu banyak memperbaiki diri. Jadi itu ya teman-teman pesan dari just war, perang yang adil. Kalian masing-masing meskipun mungkin tidak turun ke medan perang bawa senjata, bawa bom dan lain sebagainya, tapi saya yakin masing-masing kalian punya perangmu sendiri. Punya yang harus kalian taklukkan sendiri. Punya yang harus kalian perjuangkan sendiri. Jadi setiap orang punya perangnya masing-masing.